Selalu buy one, selalu do mekanik. Tapi kita akan lihat juga nih untuk match kita yang kedua antara EVOS Icon berhadapan dengan OP Esportainment. Udah ada satu pengumuman nih keluar ya kan. Dari Onyx ya. Siapa kan? tuh? Onyx Prodigy. Ada satu member yang baru masuk. Udah diumumkan ternyata di sosial medianya dari Onyx Esports sendiri ya. Tapi by the way, itu baru satu dari sekian yang kita baca dari pengumuman minggu ini. Jadi jangan lupa untuk follow MDL Indonesia dan juga MPL ID Official untuk teman-teman di sosial media. Back to the game, kali ini game yang pertama. Di match yang kedua kita ada OP Esportainment versus EVOS Icon. Panzer yang sejak awal sudah langsung mengcover tas didinya juga kali ini. Dengan cepatnya sadar bahwa purple buff adalah kunci dan mereka nggak bakal kontes untuk dari segi ya mungkin di awal-awal Waderer dan Crusher juga harus lebih berhati-hati karena dia tahu di awal game seperti ini absorb yang ia miliki tidak sebanyak late game. Pendragon juga tahu powernya dia untuk memenangkan di early game, makanya dia melakukan poking damage dengan Ionic Edge-nya. Ya, ada semangat banget dari orang Pendragon di area atas sana dan masih terjaga untuk orange buff yang dimiliki oleh Yin ya. Di sisi lain kali ini Panzer di garis depan sana memberikan satu buah informasi bahwa Ercan sudah terkena trap juga. Tapi dari area bawah lelenya nggak kena ke dari Bocang, terkena ke arah kupanya dan kupanya pun harus hilang. Nggak punya kupa, tentu ini manfaat besar bagi EVOS Icon kalau mau ganking. Diganggu lagi tuh biar di cancel ya kan buat manggil kupanya, tapi tiba-tiba ada rotasi ke arah bottom lane dan udah ada 1v1. Kyle tertangkap di depan sana dan hilang kali ini. First blood untuk Tasdidi dengan Mitchell-nya. Itu dia, terms and condition menggunakan Yin. Di era early game harus bisa ngambil ke arah hero tipis terlebih dahulu. Siapapun bisa diambil kalau misalkan udah dapat goldnya banyak. Dan lama-kelamaan yang tadinya hero tipis diambil, agak tipis diambil, lumayan tebal, sampai tebal banget. Itu baru bisa dibilang apa ya, tangga step bagaimana my turn bisa efektif sih. Ayo, sini Ercan mau kemana? Diberikan efek slow dan bahkan covernya dari Ozzy N1. Masih belum cukup sepertinya karena Tasdidi nggak mau terlalu overcommit walaupun dia lagi ready untuk retribution-nya. Raw connect karena depan sana, bahkan ada Undying Fury. Kyle mencoba untuk melakukan satu pergerakan saja dan bahkan Pendragonnya balik ke arah laning phase, tapi Ozzy N1 hampir tertangkap dari satu Abyssal Row seorang Panzer. Itu Panzer kalau misalnya nggak dapet Ozzy N1, tapi lihat aja tuh udah ada diajak buy one lagi dan lagi Kylie yang menjadi target operasi dari Tasdidi yang ditunggu oleh teman-teman yang lain. Coba untuk dicicil dan ternyata didapatkan oleh Cloud, tapi Tasdidi langsung sekarang dipanis begitu saja oleh Ozzy N1. Langsung ada satu pergerakan Power of X, begitu saja hilang Tasdidinya di depan karena terkena efek slow. Dan mungkin udah boleh sih ganti target. Iya sih. Atau enggak positioningnya sih, Prof. Tadi kan posisinya terlalu posisinya terlalu dekat sama Art juga, dekat sama daerah dari OP Esportainment. Tapi tiba-tiba ada satu arrow yang connect begitu saja dan menuju kepada satu tumbangnya dari Dede Bocang. Dan itu mungkin arrow yang cukup mahal, langsung mendapatkan point kill juga. 3 poin kali ini bagi EVOS Icon. Masih mau lebih tentunya, tapi balik lagi dengan satu sekalipun Tasdidinya yang tumbang, bisa bilang harus mulai bermain hati-hati sih. Karena Ozzy N1 ini dapetin point kill yang cukup optimal tadi. Ke arah Tasdidi point killnya. Lumayan besar ya, langsung dapat satu area gold seed juga di bagian bawah. Tapi turtle yang berikutnya, turtle yang pertama bahkan sudah mulai muncul dengan tengah line off, dan kali ini udah ada EVOS di sana mencoba untuk mendapatkan area turtle tersebut. Tapi Crusher di garis depan mencoba untuk menjaga supaya Pendragon nggak bisa ngerus. Tapi lihat dari Tasdidinya langsung lagi dan lagi diajak buy one dengan sebuah penetrasi yang dilakukan dan Ercan pun menjadi korban. Gila sih, bahkan tapi ada satu lagi solo kill yang terjadi. Rafici setelah disupport power oleh Panzer di arah bottom lane menang satu kali dan dia langsung ngegrogotin dari gold shield turretnya. Lihat inilah dia power of Wesker. Dia dapetin Blade of Despair juga dengan cepat, dengan instan, dan kali ini langsung ngebersih dengan Nibiru's Patient kah? Enggak kayaknya. Enggak, dia nggak mau masih aman ini. Oke, tapi udah ada Ozzy N1 langsung dapat backup. Saking itu dikeluarkan dan Rafici pun hilang ditelan bumi setelah anak-anak kau dari OP Esportainment langsung dapetin ke arah gold lane. Tapi itu membuka celah. Dapetin satu turtle dan dia juga udah dapetin satu gold shield juga dari Rafici-nya. Masalahnya nggak ada yang dapetin gold shield turret sih. Kayak kita tahu kan Rafici ini apalagi dengan menggunakan skin Starlight terbarunya untuk bulan Maret. Betul. Dia kan ada animasi tas gitu kan. Iya. Iya. Tasnya Didi. bukan, tas beneran, tas koper. Itu kayaknya itu hasil
ngerampok dari gold silver di bawah tuh. Benar. Dibuka duit semua. Isi gold Awalnya ya. money haze ya. Gold Makanya haze. kalau enggak uang kaget. Waduh. Ya kan kaget gitu kan. Waduh udah kaya banget nih tiba-tiba Ravici 2 kill ya kan. Satu solo kill, satu di support sama Panzer, Betul. satu lagi gold shield turret. Apalagi Bener. pakai Wesker. Rontoknya cepet banget itu. Benar-benar. Apalagi dia udah punya BOD juga kan di menit Nah, berapa tadi kalau nggak salah di 4 menit tadi. 2. Menit 4 ya udah punya dia BOD. So, nih 2-5 untuk poin kill sementara. Tas Didi garis depan sana mencoba untuk mendapatkan satu orang lagi, tapi ternyata udah memberikan informasi juga menuju ke area bawah. OZN1 di garis depan, tapi Lele nggak ada siapa-siapa. Second claw-nya juga langsung inisiatif dilakukan Pendragon? oleh EVOS, ada retreat. Oke, ini early yang sangat-sangat baik untuk teman-teman dari EVOS Icon, mengingat mereka bisa snowball dari early game. Gak cuma dari Tas Didinya aja, tapi begitu juga dengan Ravici dan juga Cloudcon yang membuat mereka memiliki network yang lumayan berbeda dibandingkan dengan OP Sportainment dengan berbeda 1.700 gold. Sementara dari sisi kita bisa melihat bahwa di arah top lane masih belum terjadi apa-apa karena ada apa memang ada buy one sepertinya. Oh, Lili oke, ya. kali ini lagi dan lagi Ercan yang tertangkap, tapi ternyata di depan sana sudah ada sesuatu yang menghalau, yaitu adalah Undying Fury. Crusher juga menutup jalan keluar Lele. dari Tas Didi, tapi ternyata Ercan dalam ancaman satu hit lagi dan ternyata dieksekusi oleh Ravici. Crusher mencoba untuk bertahan tapi terkejar di depan sana Pendragon. Lagi dan lagi satu pulpen naga ini benar-benar mengganggu dari pergerakan Crushernya. Tidak dikasih pulang, bahkan dia sudah memiliki satu dominance ice. Pendragon benar-benar mengcounter dari EXP lainnya. Pendragon Dragon, Astagon Dragon, ini luar biasa sekali dari Uranus deh. Bahkan satu kali ini kita Wah, lihat hilang tiba-tiba ya. siapa yang dihilangkan di sana. Sosok Esmeralda Crusher diajak Paiwan terus-menerus kali ini. Ditunggu oleh Ravici juga dan akhirnya kali ini Esmeraldanya pun tumbang untuk kali pertama. Tapi di area bawah kali ini akan ada pertukaran pelajar dilakukan. Pendragon dalam ancaman yang cukup besar, tapi dengan darah yang cukup tebal, dengan gain SP yang didapatkan, nggak semudah itu untuk dihilangkan oleh anak-anak OP. Wah, lihat Pendragon tidak terculik sama sekali padahal udah ada efek life drain di depan sana. Benar-benar dalam momentum yang tepat. Level 9, regen HP-nya lebih stabil dan kita tahu ya, untuk skill dari pasifnya itu kan tergantung dari level. Ya. Betul. Sama kayak KPR rumah gitu loh. Meningkat nantinya. Benar, benar. Wah, Itu Benar juga sih. itu konsep pengetahuan loh. Benar. Dan Nggak itu salah juga gitu. ada tambahan dari consecration juga Kenapa tadi bapak, ya. kenapa bapak produser di belakang ketawa di sini? mungkin Relate, Mungkin coba. merasakan Relate. beratnya KPR Relate, mungkin. relate. Iya. Kesel ya. Kenapa Caji? Iya, cuma ngerasain aja kayaknya beban dari KPR tadi. Wah, Waduh. gak expect juga saya ngomong kayak gitu. Tapi penculikan yang terjadi hampir 100% bisa dibilang mendapatkan sesuatu. Iya. Ya tadi ya, di top Iya, lane. sebenarnya emang ada selalu sesuatu yang menguntungkan untuk Tas Dede. Tapi problemnya adalah sepertinya untuk mastery-nya Tas Dede tadi dari menggunakan instant blaze-nya agak kurang on point terus tadi selama 3 kali miternya. Jadi- Tadi pas lihat di arah camp kecil kan, nggak ada frenzy strike, dia cuma muter doang. Oh, Nggak kena kayak tadi, I masih belum on see. point. Iya. Dia masih mencoba untuk menangkap kali ya. Atau mungkin ya balik lagi karena yang ditangkap adalah hero yang menggunakan Purify, yang punya dash. Tentu ini bakal jadi PR Iya. bagi seorang Tas Didi. Apalagi Ercan, dia punya immune loh, ingat ketika Saving Eagle tidak bisa disentuh. Dan tentunya hal ini yang mungkin akan membuat seorang Tas Didi ini sedikit kesulitan untuk menangkap dengan stun impact yang dia miliki. Raw tapi connect Ercan dalam Wah, ancaman. Undying Fury mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Ravici flicker ke arah belakang mencoba untuk bertahan, tapi ternyata ada yang lagi 1v1 situation. Siapa di depan sana? Kylie lagi yang terjebak mencoba untuk mengejar. Aduh, kakiku dipegangin sama efek dari soldiernya. Kyle tumbang, dari bocah tumbang, tapi ternyata Tas Didi juga harus hilang. Crusher masih mampu untuk bertahan dengan Purify dan double kill. OZN1 di level yang ke-12 di menit yang ke-8 kali ini sudah memiliki power spike-nya. Ingat, palu yang besar ini akan sangat amat mengganggu, tapi ternyata Cloudcon dengan cakaran mautnya dia langsung mencoba untuk mencakar ke arah Ercan dan memaksa Ercan untuk mundur, tapi OZN1 tertangkap. Raw connect, Panzer harus lebih berhati-hati. Ingat, ini palunya sudah level 12, kapaknya bukan sembarang kapak. Betul sekali. Kapaknya bukan geng kapak tentunya. Betul, karena dia OP Sportainment. Yoi. Tapi ada, kita lihat dari OZN1 Kaget sendiri ya. Dia udah level 12, udah level 13. 13 Ini bakal sangat-sangat kuat banget di late game. Tinggal bagaimana sosok dari Cloudcon bisa memberikan impact yang cukup besar. Walaupun tadi kita lihat bad impact udah lumayan sakit banget. Tapi ada fun fact juga ini. Mampu mencuri banyak turret Bigatron Beta, Tas Didi mampu memecah ward dan membawa EVOS ke dalam area Iya, kemenangan. tapi jangan injek kaki ya. Oh, maaf ya. Nggak apa-apa. Wah,
Circling Eagle, Tasdidi, langsung menangkap ke arah siapa di depan sana, ternyata Kylie lagi yang tertangkap. Pendragon mencoba untuk menunggu di depan sana, dan lihat row-nya Godek Ocean tumbang. Begitu juga dengan Kyle. Kali ini lihat killing spree diamankan begitu saja, dan Crusher dia harus mundur, Ercan juga harus mundur kalau nggak mau flickernya digunakan. Dan timingnya, menit yang ke-10 Lordnya juga sudah mulai up kali ini. EVOS Icon benar-benar memporak-porandakan di jungle mereka sendiri. Falling Star Moon, Arrow Connect, dan kali ini lihat Lordnya diamankan tanpa adanya kontes sama sekali by Nimo TV. Crusher mencoba untuk bertahan di arah depan sana. Dan Pendragon masih punya pergerakan sedikit, Purify-nya belum ke-trigger. Hanya saja Dede Bocang, dia tertangkap oleh Panzer. Flicker ke depan dan hilang begitu saja dengan damage yang tidak masuk akal. Gila. Dari early sampai menit 10, combo-wombo lah sekali sama EVOS benar-benar harmonis sekali. Gak kayak apa ya, sekedar untuk mengeluarkan dari combo-wombo aja gitu. Setiap ada lele yang nempel, pasti ada aja follow up-nya. Dan kayaknya sini dari shot call yang benar-benar kebentuk banget sih. Oke. Dari teman-teman ya. EVOS ya. Karena Pasti. apa ya, satu hal paling kecil aja tuh bisa dimaksimalin sama tim EVOS di game kali ini. Asli nih, Clow Kun juga, makanya aku bilang kan, dia kan Clow itu kan kayak cakaran. Betul. Iya. Makanya aku Ditambah lebih Brazilian, bukan segmen nampar Clow. ini, nyakar nih soalnya nih. Ditambah- Tapi hampir saja mengenai ke arah Kylie. Falling Star Moon sudah mulai digunakan, Pendragon dalam ancaman, Purify pun di pop out begitu saja. Crusher mencoba untuk mundur ke arah belakang, tapi masih mampu untuk bertahan. Dan dia harus merelakan satu base turretnya kali ini di bagian mid lane. Hampir saja didapatkan, tapi ternyata dipaksa oleh seorang Ravici. Masih mau lebih, roll lagi dilontarkan. Panzer benar-benar mengganggu semua pergerakan teman-teman OP Esportainment. Pendragon masih mencoba untuk kiting perlahan-lahan, tapi pasti dan sepertinya reset dari EVOS Icon. Tentu saja reset karena mereka udah dapetin objektifnya juga. Mereka Dua udah loh, dapetin inhibitor. iya. Dua Wah, base turretnya diamankan asli. oleh EVOS Icon. Bahkan kalau bisa dibilang ada momentum mereka untuk bisa balikin keadaan lagi ketika dari sosok Laukunnya bisa ditumbangin bagi OP Esports. Iya, tapi sebenarnya dengan dua inhibitor turret yang udah hancur kayak gini, ini jadi tabungan masa depan sih untuk teman-teman dari EVOS Icon ya. Yang dimana perlahan demi perlahan juga minion dari OP bakalan terhabisi secara halus dari segi power dari HP dan juga damage, dan ini membuat dari teman-teman EVOS pun berkata bahwa oke, kita Lord juga udah akan free, kita Lord juga akan benar-benar bebas gitu. Mengingat walaupun OP pun akan melakukan kontes, setidaknya bisa aja potensi terjadi seperti tadi di match pertama, di mana dari Alter Ego X bisa memberikan distraction dengan adanya mid yang tiba-tiba datang di arah top lane. Oke, ini 45 detik lagi ya menuju Lord yang udah luar biasa. Bakal muncul di lane of dawn di menit ke-12. Sebentar lagi Lordnya akan enhance juga, tapi Lele kali ini belum kena siapa-siapa. Menit 13 nih Choji. Oke, ini itemnya Aulus ya. Itemnya Aulus nggak ngambil ke Berserker Fury, tapi lebih ngarah ke Scarlet Phantom. Berarti memang untuk memaksimalkan efek dari Windtalker saja, nggak cari ke arah critical damage-nya. Sementara kalau misalkan kita lihat ke arah Yin-nya, ini Yin juga udah full item damage semua. Dengan ada Hunter Strike, War Axe, dan juga Malefic Roar. Semua item efek ini memiliki efek dari tembus defense ya. Dari adanya Hunter Strike nambah move speed, iya, ditambah lagi dengan Malefic Roar yang memang udah counter bagi defense tinggi. So, Tas DD kemungkinan besar kalau misalkan membawa siapapun ke arah Maitan itu bakal berhasil untuk ditumbangkan, kecuali kalau ada Purify. Masalah utamanya Ocean One kayaknya masih mau Berserker Fury deh. Masih mau Berserker Fury juga? Tadi ada pedang soalnya item Iya terakhirnya. sih. Oh, tapi itu yang harus dipertimbangkan. Karena lihat satu cakaran dari Clow Kun benar-benar menghilangkan hampir separuh nafas dari Ocean One. Dan ada row lagi diberikan, Panzer menanti di arah bagian depan. Pendragon juga melakukan hal yang sama. Sementara Lordnya udah mulai dikontes tanpa adanya kehadiran siapapun dari teman-teman OP. Kali ini harus mundur terlebih dahulu. Mundur teratur daripada nanti kena serangan Panzer dengan Abyssal Row-nya. Tadi itu bagus banget Prof, karena dipaksa terus untuk ya udah gue mau nyolong ke arah purple buff nih. Jangan supaya lu nggak ke Lord gue. Dan akhirnya itu benar terjadi dan terpaksa pun dari OZN1 akhirnya memutuskan ya udah gue gimana caranya coba untuk mempertahankan purple buff ya. Tapi dari EVOS Icon langsung respon, oke kita dapetin Lord ya, dan udah berjalan ke area tengah kali ini. Anak-anak EVOS Icon coba untuk set up terlebih dahulu. Mereka coba untuk melakukan serangan-serangan di area bawah, karena di area bawahnya yang belum hancur untuk base turretnya. Oke, apakah akan ada serangan dari Ocean One juga kali ini? Karena masih ada Undying Fury. Tapi Kylie dan hilang begitu saja. Dede Bocang tertangkap 1v2 situation, tapi clutch dari Tasdidi di sana. Dan bahkan mendapatkan double kill. Masih mau lebih, Ocean One juga harus tumbang menuju kepada base 1-0. EVOS Icon.